Ya, pemirsa, menjelang akhir tahun 2021, perusahaan layanan pengiriman Si Cepat Express menorehkan capaian terbaik, baik dari kinerja pengiriman maupun inovasi, kolaborasi, dan ekspansi bisnis. Bahkan dari segi pengiriman, perusahaan sukses mengirimkan hingga lebih dari 2,8 juta paket per hari. Perusahaan layanan pengiriman Cepat Express mencatatkan kinerja terbaik di sepanjang tahun 2021. Capaian positif ini tidak hanya terlihat dari kinerja pengiriman saja, namun juga dari berbagai inovasi, kolaborasi, dan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan selama tahun 2021. Bahkan dari segi bisnis pengiriman Cepat Express sukses mengirimkan lebih dari 2,8 juta paket per hari dan telah mencatatkan pertumbuhan secara tahunan atau year on year hingga 93% dibandingkan tahun 2020. CEO Si Cepat Express Kim Hai menyatakan raihan kinerja positif ini tidak hanya memanfaatkan teknologi secara maksimal, namun juga didukung oleh peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur dengan 63.000 orang karyawan, serta perluasan jangkauan dengan menghadirkan lebih dari 1.500 gerai, 149 pick up drop point atau PUDO, 84 sortation, dan lebih dari 7.000 titik secepat point yang tersebar di seluruh Indonesia. Sementara itu, Cepat Express Indonesia juga telah bekerja sama membeli 10.000 unit motor listrik Volta bersama dengan PT Tifas Energi Indonesia dan PT Volta Indonesia Semesta. Langkah ini merupakan bentuk inovasi dalam memilih kendaraan operasional untuk mengantarkan paket-paket kepada pelanggan agar lebih ramah lingkungan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita pagi ini, Si Cepat Express menjaga asa di tahun 2022, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Wiwin Dewi Herawati. Beliau adalah Chief Marketing and Corporate Communication Officer Si Cepat Express. Selamat pagi, Ibu Wiwin. Selamat pagi, Mas Pras. Apa kabar? Sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah, Bu. Salam sehat juga untuk Ibu. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Ini capaian yang luar biasa ya. Kalau tadi sudah disampaikan data awal begitu bahwa Si Cepat Express sudah merampungkan sejumlah target begitu di tahun 2021. Mungkin kita review dulu, Bu, kinerja di tahun 2021 yang bisa Ibu Wiwin sampaikan untuk pemirsa IDX Channel. Silahkan. Iya, Mas Pras. Jadi sepanjang tahun 2021 boleh saya sampaikan di sini capaian kinerja perusahaan di tahun 2021 ini boleh kita rangkum positif ya. Hal ini tidak hanya terlibat dari pengiriman saja, tetapi juga dengan berbagai inovasi, kolaborasi, dan ekspansi bisnis yang kami lakukan selama tahun 2021. Kami telah mencatatkan bahwa year on year growth hingga 93% dibandingkan dengan tahun lalu. Wow, ini pertumbuhan yang hampir mencapai 100% begitu. Kalau mungkin juga kita lihat ini faktor-faktor yang menjadi trigger capaian kinerja positif di tahun ini apa saja kira-kira, Bu? Ya, banyak hal yang kami lakukan ya. Jadi selain memanfaatkan teknologi secara maksimal, penopang kinerja positif juga didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Jadi saat ini kami memiliki lebih dari 63.000 orang karyawan. Kemudian perluasan jangkauan dengan menghadirkan lebih dari 1.500 gerai, 150 pick up point atau drop point yang kami sebut dengan PUDO. Kemudian kami juga memiliki 84 sortation dan lebih dari 7.000 titik si cepat point yang tersebar di seluruh Indonesia. Gitu, Mas Pras. Baik, bisa dikatakan sudah merata begitu. Dominasi untuk pengiriman sendiri masih di Pulau Jawa, Bu? Saat ini Pulau Jawa ya, kemudian selanjutnya itu ada di area timur dan di barat yaitu di Pulau Sumatera. Oke, dan kalau kita lihat tadi sudah disampaikan 2,8 juta paket per hari ini. Bagaimana ini bisa dilakukan begitu luar biasa ini? Apakah menggunakan juga teknologi canggih begitu dalam artian menggunakan digitalisasi di sana? Iya, jadi pencapaian ini tentu saja kami lakukan dengan bagaimana kami juga harus masih dalam digitalisasi ya gitu. Jadi
pada saat ini kami memanfaatkan hampir semua lini kita gunakan dengan digitalisasi. Jadi kami memiliki sistem bagaimana kita bisa mengkontrol yang namanya performance terbaik itu sehingga bisa dicapai yang namanya kepuasan pelanggan. Kemudian juga dari sisi bagaimana kita mengontrol sumber daya gitu ya. Jadi sumber daya manusia itu sendiri kita lakukan juga monitoringnya secara dengan teknologi. Dan bagaimana juga kami saat ini memiliki lebih dari 3 juta UMKM yang sudah bergabung dengan Si Cepat Express. Itu kita juga berikan beberapa kolaborasi ataupun bagaimana kita bisa maintain bisnisnya sama-sama berkembang, yaitu juga kita lakukan dengan beberapa teknologi digitalisasi gitu Mas. Oke, berarti kita juga pro ya terhadap UMKM di Indonesia begitu ya untuk saat ini Bu Wiwin. Oke, ya. Dan kalau kita cermati dengan strategi inovasi, kolaborasi, kemudian ekspansi bisnis yang dilakukan, karena kita tahu sekarang pun Indonesia juga masih terdampak dengan pandemi COVID-19. Apakah ini juga cukup efektif dengan beragam kebijakan tadi yang sudah dilakukan, strategi, inovasi, dan juga ekspansi bisnis? Ya, tentu saja kolaborasi yang kami lakukan dan inovasi yang kami lakukan di tengah COVID-19 ini juga kita melihat karena memang perlu adanya percepatan ya. Jadi transformasi digitalisasi ini adalah kuncinya. Oke. Jadi contoh kolaborasi kami dengan PT Logitech Digital Nusantara atau LDN, kami memperluas jaringan dengan mendirikan Si Cepat Point dan Fast Point. Sementara dengan DMMX kami menghadirkan fitur digital cloud ads bagi pelaku usaha UMKM. Jadi semua ini kita lakukan dalam rangka bagaimana kami merespon pandemi COVID-19 ini untuk usaha percepatan pertumbuhan perekonomian. Oke, mekanismenya sendiri seperti apa dengan pemanfaatan teknologi digital tadi sejauh ini Bu Wiwin? Iya, jadi pemanfaatannya begini, kalau kita lakukan sendiri secara sepihak gitu ya, untuk contoh memperluas jaringan, nah tentu saja ini memerlukan effort yang cukup besar gitu ya, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Dengan kami berkolaborasi dengan PT Logitech Digital Nusantara atau LDN, itu sehingga siapapun sekarang bisa menjadi memiliki Si Cepat Point. Jadi melalui partnership karena LDN juga sudah memiliki jaringan retail yang cukup besar, salah satunya juga dengan Alfamart gitu. Jadi beberapa titik poin atau Si Cepat Point ini juga bisa menjangkau keseluruhan jaringan retail yang sudah ada gitu. Jadi itu pemanfaatan teknologinya. Kemudian dari sisi UMKM sendiri, jadi pada saat untuk memerlukan layanan Si Cepat cukup melakukan WhatsApp bisnis gitu yang sudah difasilitasi juga antara Si Cepat dan LDN. Jadi untuk request pick up, kemudian dan lain-lainnya yang ada fitur di Si Cepat Klik namanya, itu juga sudah bisa dimanfaatkan sehingga sangat efisien dan sangat juga efektif. Nah itu yang kami siasati bagaimana kami memperluas jaringan gitu Mas Pras. Berdasarkan informasi yang tadi disampaikan memang pilihan yang tepat waktu itu yang akhirnya banyak dipilih nih oleh masyarakat kita begitu dalam menggunakan jasa pengiriman. Menurut Anda bagaimana? Saat ini memang tidak hanya di perkotaan ya, jadi bahkan sampai ke pelosok negara kita sendiri sekarang itu yang namanya kualitas sudah jadi top of mind gitu. Jadi bagaimana pada saat order di platform e-commerce barang itu juga bisa segera sampai. Karena boleh kita pahami pada saat kita memasuki pandemi COVID-19 ini kita lihat bahwa semuanya berubah, semuanya going digital, semuanya ada di e-commerce bisnis gitu kan. Jadi untuk transaksi kebutuhan sehari-hari kita lakukan dengan digital, dengan melalui e-commerce platform gitu. Nah mau tidak mau yang namanya ekspedisi itu juga kita harus ikuti apa yang menjadi demand saat ini gitu. Nah, untuk saat itu kami juga memang yang sudah memiliki campaign 15 jam sampai, kemudian mengubah dari 15 jam sampai ini dengan menjadi 8 jam sampai. Jadi bayarnya reguler tetapi berasa same day. Itu yang sedang kita lakukan kampanye saat ini. Oke, dan sejauh ini respon dari pengguna bagaimana nih?
Sejauh ini kami memang sering sekali melakukan riset ya terhadap market gitu, bagaimana respon yang didapat dari campaign kami. Dan saat ini boleh saya bilang si Cepat Express juga menjadi salah satu yang menjadi andalan dikarenakan kami bisa berkomitmen untuk barang diterima dengan cepat gitu. Jadi sesuai dengan namanya si Cepat Express, jadi itu menjadi komitmen kami gitu. Jadi pada saat bukan di masa pandemi saja, tetapi di tahun-tahun depan, di tahun 2022 menjadi concern kami tetap bagaimana untuk pemanfaatan teknologi ini menjadi dalam arti menjadi apa yang bisa kami manfaatkan untuk tetap bisa berkomitmen barang cepat sampai diterima oleh pelanggan. Baik, itu dia pemanfaatan dari teknologi. Lantas sejauh mana, tadi pertanyaan sempat tertunda, adalah dampaknya dari pandemi COVID-19. Begitu banyak perusahaan di tanah air begitu kan masih struggling hingga saat ini. Bagaimana untuk si Cepat Express dari sisi kinerjanya juga, Ibu? Ya, kami sebetulnya adalah perusahaan yang dapat memanfaatkan momentum dari pandemi ini. Jadi karena tadi seperti yang saya bilang perilaku berubah gitu ya, transformasi, sehingga kami segera membantu ekosistem yang berbasis digital ini untuk mendukung berbagai sektor bisnis. Jadi mulai dari end-to-end logistic solution, kemudian di digital F&B solution dan industri kreatif hingga electric vehicle. Jadi sekarang ini semua perusahaan atau pelaku usaha memang harus berubah gitu ya. Jadi ke arah digitalisasi, kemudian harus think kreatif gitu. Apa yang bisa kita manfaatkan sehingga apapun yang ada saat ini, mungkin kita ada di Jeddah di mana namanya varian Omikron gitu ya. Kemudian nanti katakanlah ada varian yang lain aja, tetapi memang kita harus selalu siap gitu. Jadi kita harus berpikir kreatif, harus punya inovasi dan memang harus ada semangat ya. Jadi pemanfaatan teknologi ini harus ada. Bagaimana juga kita di tengah pandemi COVID-19 ini juga tetap bisa punya potensi untuk menghasilkan sesuatu bagi negara kita. Baik, dari sisi pemanfaatan teknologi tadi sudah disampaikan memang ini menjalin kerjasama dengan LDN, kemudian DMMX tadi begitu ya Bu ya. Dan bagaimana sejauh ini kalau kita lihat juga Anda menatap tahun 2022 mendatang begitu, apakah capaian yang diambil begitu dari tahun 2021 ini akhirnya tetap menjadi dasar perusahaan dalam menjaga asa di tahun depan? Iya, jadi tahun 2022 kita mentargetkan ada peningkatan sebesar 37%, di mana peningkatan ini tentu saja juga harus didukung oleh tadi bagaimana kami membangun ekosistem bisnis gitu. Dan tentu saja hal ini juga tidak hanya saja ada peningkatan dari segi bisnis, tetapi kami juga dapat memastikan bahwa peluang bisnis kemudian dari beberapa industri kreatif seperti UMKM juga akan membuka peluangnya yang lebih besar lagi dan tentu saja akan menambah peluang dari lapangan pekerjaan gitu. Sehingga itu yang kami pikirkan bagaimana tahun depan kita bisa survive di tengah masih efek dari pandemi COVID-19 ini. Oke, dari jenis layanan yang disediakan di tahun 2021, akankah terus dipertahankan untuk tahun depan atau justru ada inovasi lainnya, Ibu Wiwin? Yang pastinya harus ada inovasi. Jadi setiap tahun kami menargetkan beberapa inovasi atau hal-hal yang kreatif yang bisa kita hadirkan kepada masyarakat. Boleh kita lihat, Mas Pras, di tahun ini kita sudah meluncurkan yang namanya layanan tarif halu, harga mulai 5.000, kemudian yang namanya RBS reguler, jadi bayar reguler tapi berasa same day yang 8 jam. Nanti di tahun depan akan ada lagi hal-hal baru lagi dari kami. Selain kami juga memanfaatkan yang namanya super apps atau aplikasi yang bisa diakses oleh semua orang dengan ringan. Jadi cukup mendownload aplikasi Si Cepat, tetapi sudah bisa akses berbagai macam layanan.
Kami melihatnya demikian, Mas Pras. Ya. Jadi tentu saja penerapan strategi yang sudah dirancang haruslah dilaksanakan dengan pengawasan penuh gitu ya. Sehingga yang akan bersaing nanti adalah masalah inovasi dan transformasi digital. Jadi digitalisasi dengan ekosistem dan integrasi digital yang dibangun dapat membantu peluang bisnis dan usaha kami gitu. Jadi perkembangan ini tentu saja akan lebih mempercepat pertumbuhan perekonomian bagi Indonesia ya gitu. Jadi kami melihatnya selalu positif karena yang namanya kompetisi di semua industri pasti ada. Betul. Dan kalau kita lihat inovasi apa yang tengah disiapkan begitu agar perusahaan juga selalu lebih cepat dan lebih unggul tentunya dibandingkan dengan kompetitor. Pertama kami selalu merespon pasar ya, jadi kami selalu melakukan riset. Bagaimana pertama mengenai kepuasan pelanggan, apa yang diharapkan gitu. Jadi selalu mau merespon yang ada di masyarakat gitu ya, secara demand. Kemudian kita keluarkan inovasi dari sisi layanan. Kemudian tentu saja bagaimana kami harus terus scaling up yang namanya teknologi gitu. Jadi kita siapkan semuanya secara teknologi ya. Bagaimana kita mempersiapkan yang namanya super apps gitu. Bagaimana juga masyarakat memang membutuhkan. Jadi seringkali inovasi ini dibuat pada saat sebetulnya pasar atau demand-nya tuh nggak siap. Nah, jadi itulah fungsinya bagaimana kami harus selalu melakukan riset sehingga pada saat kami mengeluarkan satu produk inovasi itu memang demand-nya juga sudah siap. Jadi masyarakat sudah siap gitu. Oke, salah satunya diantaranya kan sempat ramai juga ini membeli sekitar 10.000 unit motor listrik begitu ya Bu ya. Apakah ini bagian daripada upaya juga perusahaan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat? Pertama kami ingin berperan dalam menjaga lingkungan. Jadi Mas Pras sekarang kan kalau punya hampir 70.000 gitu ya, pasti yang paling besar adalah kurir gitu. Betul. Jadi tentu saja bagaimana kami bisa menjaga lingkungan dengan salah satunya menggunakan kendaraan motor yang bebas emisi karbon. Sehingga kendaraan operasional si cepat lebih ramah lingkungan. Dan lainnya lagi juga memang ada kita lihat ya peluang bisnis di dalam ekosistem baru ini juga, bagaimana juga selain pemanfaatan lingkungan yang lebih ramah dan peluang bisnisnya juga akan selalu ada, begitu Mas Pras. Baik, sejauh ini ada kendala Bu yang menjadi fokus di tahun 2021 kemudian akan dicarikan solusinya dalam jangka pendek untuk melihat tahun 2022 mendatang? Ya, sebetulnya karena COVID-19 ini semua yang namanya regulasi pastinya akan berubah gitu ya. Baik. Akan mengikuti dan bagaimana setiap kali misalnya pandemi ini turun naik juga kita harus bisa beradaptasi gitu. Dan bagaimana juga percepatan pertumbuhan perusahaan juga ini bisa tercapai. Nah, saat ini beberapa poin-poin penting yang memang tidak bisa kami penuhi tentu saja di tahun depan harus bisa kita penuhi dan yang sudah tercapai gitu harus bisa kita jaga bahkan harus kami tingkatkan. Nah, jadi tentu saja kami juga ingin ikut berperan aktif dalam menyokong pertumbuhan perekonomian nasional. Jadi dengan beberapa inisiatif dengan pemerintahan, dengan institusi, tentu saja ini akan dapat menjadi salah satu solusi kami di tahun depan bagaimana kami bisa sama-sama tumbuh di antara konflik dari pandemi COVID-19. Baik, target 37% Bu ya di tahun depan ya? Ya. Oke, optimisme Anda untuk menatap tahun depan sendiri seperti apa? Tadi mungkin sudah disampaikan bahwa ini dari sisi kompetisinya juga semakin ketat tapi masih ada keunggulan dari sisi inovasi, kemudian tadi kolaborasi juga dengan pihak lain misalnya. Dari saya pribadi tentu saja ini optimis bahwa kami bisa mencapai target yang sudah ditetapkan tentu saja dengan beberapa kebijakan, dengan beberapa kolaborasi dan inovasi yang kami akan lakukan.
Dan insya Allah tahun depan Indonesia akan menjadi lebih baik lagi dari sisi perekonomian, dan hal ini tentu saja juga bisa menciptakan kinerja positif bagi perusahaan. Baik, itu dia Ibu Wiwin Dewi Herawati, Chief Marketing and Corporate Communication Officer si Cepat Express, yang masih tetap optimis ya Bu menatap tahun depan, meskipun dari sisi tingkat persaingan makin ketat, tapi dengan adanya inovasi, pemanfaatan teknologi digital tentu akan semakin memudahkan, apalagi mengharmonisasikan 63.000 karyawan Bu ya, dengan tadi 1.500 gerai, kemudian ini juga 149 pick up drop point atau PUDO. Ini tentu dengan pemanfaatan teknologi semuanya akan lebih mudah dan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pengiriman. Baik, Ibu Wiwin, terima kasih banyak Bu atas waktu dan insight dan pencerahan tentunya kepada pemirsa IDX Channel terkait dengan industri jasa pengiriman di Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Ibu Wiwin, dan